Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan kami di Ngopi Channel. Channel yang selalu mengedukasi masyarakat Indonesia. Oke, teman-teman yang saya hormati dan guru-guru yang saya muliakan. Di malam hari ini kita mendengar kembali berita yang memang tidak diinginkan oleh kita, karena yang diberitakannya itu adalah saudara-saudara kita yang memang tujuan melaksanakan perbuatannya adalah untuk kebaikan, tetapi justru malah kembali harus dibui. Apa itu? Nanti saya tampilkan gambarnya, yaitu 3 orang nelayan di Aceh harus merasakan pahitnya hidup di dalam penjara selama 5 tahun. Jadi di dalam berita yang saya baca bahwa ada 3 orang nelayan yang memang tujuannya itu bagus, tujuannya baik, tujuannya sangat berperi kemanusiaan. Dan saya katakan perbuatannya adalah Pancasilais banget. Kenapa saya katakan Pancasilais banget? Karena tujuan daripada 3 nelayan itu melakukan perbuatan tersebut adalah sebagai bentuk kemanusiaan. Jadi kita gini dah, ketika kita pergi ke salah satu laut, ke salah satu pantai, kemudian kita melihat ada perahu, ya, kemudian bermuatan manusia, dan yang kita anggap pasti itu akan terjadi sesuatu hal keburukan, entah kapalnya itu terbalik dan lain sebagainya. Dengan hal tersebutlah, dengan landasan tersebutlah 3 nelayan di Aceh itu harus mengambil tindakan menolong dong, karena ajaran Rasulullah SAW adalah wa naf'ulil muslimin. Kita harus memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Jangankan orang-orang muslim, yang berbeda agama pun, yang berbeda agama kita masih diperintahkan untuk saling tolong menolong. Nah, berawal dari situlah 3 nelayan ini harus merasakan 5 tahun bui di dalam penjara. Kenapa? Karena memang dianggap oleh hakim melanggar undang-undang imigrasi dan Junko 55 kalau tidak salah. Nah, apa itu Junko? Ya, sedikit banyaknya saya tahu karena saya pun saat ini belajar di salah satu fakultas hukum. Jadi Junko itu hubungan antara undang-undang dengan undang-undang atau pasal dengan pasal. Nah, di undang-undang imigrasi itu dijunkokan dengan pasal KUHP, yakni 55, dengan penjara yang diputuskan oleh majelis hakim adalah 5 tahun penjara. Saya hanya ingin mengucapkan innalillah wa inna ilaihi roji'un. Sekali lagi saya katakan innalillah wa inna ilaihi roji'un. Kenapa saya katakan innalillah wa inna ilaihi roji'un? Saya justru malah aneh orang yang tidak merugikan negara, orang yang tidak merugikan individu, orang yang tidak merugikan satu institusi, itu kenapa harus dihukum dengan penjara yang begitu lama? Saya berpikir, kenapa hukumannya lebih ringan daripada orang-orang yang korupsi, merugikan negara, merugikan rakyat? Dan apakah ini yang disebut dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya itu, selain ucapan innalillah wa inna ilaihi roji'un, saya hanya ingin mengingatkan kepada majelis hakim, bukankah di dalam asas pidana itu ada istilah hukuman itu ditentukan kadar lama panjangnya itu, lama pendeknya itu, lama sebentarnya itu
dengan asas atau dasar dia sengaja atau tidak, dia tahu atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, nelayan itu kan dia tidak mengetahui undang-undang tentang imigrasi. Dan yang saya tidak habis pikir, kenapa harus 5 tahun loh? Kan dia tidak tahu. Yang kedua, dia hanya niat menolong, mengamalkan ajaran Rasulnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi saya tidak habis pikir kenapa majelis hakim harus menjatuhkan itu, harus menjatuhkan hukuman pidana selama 5 tahun. Dan mudah-mudahan hakimnya pun bisa menonton video saya ini. Tolonglah yang masalah-masalah seperti itu diperdalam lagi dan tidak diburu-buru dalam menjatuhkan hukuman. Kembalikan ruh hukum di negara kita itu agar sesuai dengan ruhnya, bahwa hukum itu ya dijadikan sebagai alat untuk menghukum manusia yang seadil-adilnya, bukan tebang pilih. Dan bagi saya ini benar-benar tidak masuk akal, dan saya lebih setuju kepada anggota DPR RI bernama Bapak Fadlizon, bahwa Bapak Fadlizon itu mengatakan harusnya diberikan penghargaan oleh negara. Iya betul, karena dia berjiwa Pancasilais, menjalankan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab kepada manusia dengan cara menolong ketika melihat ada saudara-saudaranya di tengah laut yang nyawanya itu hampir tidak terselamatkan, kemudian dia selamatkan. Ya walaupun dihukum tidak sampai bertahun-tahun seperti itulah, karena dia bukan koruptor, dia bukan pembunuh, dia bukan pengedar narkoba dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa saya selaku salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum sangat menyayangkan putusan hakim kepada 3 nelayan ini, dan saya turut berbela sungkawa kepada putusan majelis hakim ini. Dan mudah-mudahan ada keringanan-keringanan yang memang meringankan nelayan, 3 nelayan di Aceh tersebut, karena harus dipikirkan juga yakni bagaimana keadaan keluarganya. Sekali lagi saya katakan, dia tidak merugikan negara, institusi ataupun manusia lainnya. Adapun yang dimaksud dengan imigrasi yang saya tahu itu seseorang menyembunyikan. Itu kan tidak menyembunyikan, tapi menolong. Nah, bisa jadi ketika menolong nanti dia akan melapor. Nah, diuruslah ke bagian immigration. Itu yang saya tahu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.